Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mabad. Terakhir kita masih melanjutkan di kitab Ihya Ulumuddin, masih dalam tentang pergeseran beberapa istilah ilmu yang berkaitan dengan ilmu. Itu pergeseran istilah tazkir, adzikir wa tazkir, diantaranya menyimpan kepada kepada al-qasas, kepada cerita-cerita. Padahal zikir wa tazkir itu tujuannya di awal zaman sahabat adalah bicara tentang masalah peringatan bagi manusia tentang akhirat, tentang hati dan sebagainya. Sampai kepada kemarin Faizakan atil kisah ya, yang kisah Anbiya al-Musalah bermetal di umur ini. Ya, Qala Ahmad bin Hanbal. Oleh karena itu berkata Ahmad bin Hanbal, mahwa jannas ila qasin shadiq, betapa perlunya manusia kepada juru cerita yang jujur. Dan jujur dalam arti dia ngerti riwayat, sehingga ada sumber cerita yang jelas dari riwayat, dari hadis, dari qasas Quran. Ya. Dan juga jujur dalam arti tidak membuat berita-berita palsu. Ya. Itu riwayat-riwayat yang palsu, yang maudhu. Padahal kisah min qasasil anbiya, kalau kisahnya itu termasuk kisahnya para nabi, ya. Itu ada cerita dari mana? Di caranya ini kedua sodok lalu yaitu mizan. Ya, ini diriwayatkan juga dalam riwayat yang lain qasin sodukin, butuh kepada juru cerita yang betul-betul jujur, karena mereka itu yaitu mizan waktu karena mereka menyebut tentang mizan dan azab kubur. Ilau anta kunta tatu majlisam. Qala. Ya, maka dikatakan pada Muhammad bin Hanbal, apakah kau menghadiri majlis mereka juga? Dia bilang tidak. Dan Muhammad ini tidak menghadiri majlisnya al-qasas, para qasas, para tukang cerita. Juga di riwayat yang lain dari Kutul Qulub diriwayatkan daripada Ishaq bin Ambal, dia menceritakan saya sholat bersama Ahmad bin Hanbal sholat id. Tiba-tiba ada qasun yaqusu yal anum tadi. Ada satu tukang cerita bercerita dengan melaknat para ahli bid'ah. Wa yadhkuru sunnah, menyebut as-sunnah. Pada waktu sholat, ketika habis selesai sholat, Sayyidina Batu Tariq, maka kami berada di sebagian jalan. Dakar Abu Abdullah Qas, waqala ma anfa'hum lil amma wa ikana amma wa yu'adithu nau kadziban. Ya, alangkah maka beliau disebut di situ Abu Abdullah, si tukang cerita disebut di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah peristiwa itu tadi, maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ma anfa'hum lil ammah, alangkah bermanfaatnya mereka di tukang cerita yang benar itu untuk orang awam. Baiklah ammatan ma yu'adithu kadziban. Meskipun amma, ya meskipun orang orang umum itu mereka tidak berbicara kepada mereka tentang kedustaan. Ini dia tidak bicara kepada orang awam tentang kedustaan. Baiklah ada kisah min qasasil anbiya. Kalau kisahnya itu termasuk kisah-kisah para nabi alaihi salam, bima ta'alaq bi umuri dini, tentang apa-apa yang berkait dengan perkara agama mereka. Maka al-qasus shadiqan, dan si tukang cerita itu benar, jujur dalam apa yang dia nukil. Sahih riwayat, benar riwayatnya, tidak mencampur adukan jalur-jalur periwayatan yang sahih dengan yang tidak sahih atau yang bahkan yang palsu. Para Arabi baksan, maka saya tidak melihat padanya suatu baksan, suatu kemadorotan, kebahayaan, suatu bahaya. Dan saya tidak melihat, tidak memandang suatu kebahayaan asal tukang ceritanya itu kalau memang dia bercerita tentang qasasul anbiya dengan syarat, cerita-cerita para nabi dengan syarat atau cerita yang berkaitan dengan perkara agama dengan syarat si tukang cerita ini benar riwayatnya. Waliya hadaril kadhib, maka hendaknya mewaspadai si tukang cerita itu kepada al-kadhibah, kepada kedustaan. Hikayat ahwalin, ya, dengan dia
menghikayatkan beberapa ahwal kondisi keadaan-keadaan. Waliyadzalik kadzib, dan hendaknya mewaspadai si kos, tukang cerita itu akan dusta. Wahikayat ahwalin, dan mewaspadai akan menghikayatkan kondisi-kondisi keadaan-keadaan yang tumi'un ila hafawatin, yang memberi isyarat kepada hafawat, kesalahan, keterpelesetan, ketergelinciran, atau musahalat, atau penggampang-gampangan, yaksuru famul awami antar kima'aniyah, yang pendek apa pahamnya orang awam untuk menjangkau makna-makna hafawat atau musahalat tadi. Awan kauniha hafwatan nadirotan, atau dangkal kepahaman orang awam daripada kauniha, daripada keberadaan hafwat tadi merupakan nadiroh, keterpelesetan, ketergelinciran yang jarang terjadi, murdafatan, yang diikuti dengan takfirat, dengan beberapa hal yang bisa mengkafaroh, mutadarokatan, yang disusulkan si hafwah tadi dengan hasanat, dengan beberapa kebaikan yang tuwati alaiha, yang menutupi apa kebaikan tadi atas hafwah, atas kesalahan tadi. Jadi hendaknya hati-hati, ini kebanyakan malah ini yang disuguhkan. Jadi daripada kadzib ya, dusta, atau hikayat yang bisa menggambarkan penggampangan terhadap syariat, penggampangan terhadap Allah itu Ghafurur Rahim. Ya betul, kita nggak boleh cuma cerita siksa saja sehingga orang itu seolah takut betul sama Allah, tanpa ada apa? Seolah tanpa ada harapan. Seolah tanpa ada harapan kepada rahmat Allah, memang itu tercela. Tapi mengumbar rahmat Allah saja kepada orang yang awam, bagi yang dengar kebahagiaan, ya orang yang zaman sekarang yang kebanyakan tidak luput dari maksiat, malah yang disebut cuma hal-hal yang menggampangkan dari rahmat Allah, akhirnya kan malah membuka pintu, membuka peluang kepada orang awam untuk gak apa-apa lah, Allah itu Ghafurur Rahim. Orang sekarang loh ditakut-takuti, lo tidak takut. Iya, ditakut-takuti tidak takut. Apalagi cuma diumbar dengan hikayat-hikayat yang riwayat-riwayat yang cuma sekedar menggambarkan luasnya rahmat Allah, tambah koplah. Iya, tambah koplah, tambah jadi. Ini warning dari Imam Ghazali. Jadi hendaknya si tukang cerita tadi kalau dia jujur, bagi riwayat yang benar, hendaknya dia mewaspadai kedustaan dalam ceritanya tadi, dan mewaspadai menceritakan tentang hafwah, tentang kesalahan, ketergelinciran, yang itu khawatirnya yang mana nanti orang awam salah paham, dangkal kepahamannya untuk memahami cerita tadi. Hanya diambil sama orang awam, gampangnya itu tadi. Ya, luasnya rahmat Allah itu yang digampangkan, itu yang diambil. Fa'inal amiyah ya'tasimu bidzalik itu. Karena sesungguhnya orang awam akan ya'tasimu, akan berpegang, memegang teguh bidzalika terhadap itu. Ya, itu hafwa atau musahalah tadi, fi musa atau hafwa nadira, atau hikayat awal itu tadi. Beberapa hikayat tadi, orang awam akan memegangi itu. Fi musahalatih, dalam penggampang-gampangannya si orang awam ini, wahafawatih, dan dalam ketergelinciran si orang awam ini, yumahidu li nafsi utran, maka si orang awam akan yumahid, akan membentangkan bagi nafsunya macam-macam utran, alasan, akan membentangkan alasan fihi, padanya, ya, pada hal itu, pada zalika, akhirnya dia apa? Wayah taju, maka dia akan berhujjah, si orang awam tadi berhujjah, siapa Ami tadi, dianahu hukiya kaita wa kaita, bahwasanya telah dihikayatkan tadi sama Ustaz Fulan, sama guru Fulan, tadi sudah menghikayatkan tadi kaita wa kaita, begini dan begitu. Tadi lo dicerita anil masyayikh, dari para masyayikh, wabadil akabir, dari sebagian orang-orang besar. Itu loh tadi barusan diceritakan begini-begini, bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Sehingga dia makin menggampangkan. Wa kullu nabi sodadil ma'asi. Dan semua dari kita ya berada pada ajang maksiat, pada arena kemaksiatan.
Ini siapa di antara kita yang maksum? Tidak ada. Hampir semua manusia bagi zaman kayak gini. Yang lebih banyak orang yang koprak, yang tenggelam dalam maksiat. Sudah gitu, isi ceramahnya cuma mengumbar tentang rahmat Allah tanpa memberitahu kewajiban mereka. Ini bahwa hak Allah itu besar, tanpa memberitahu tentang kemahakuasaan Allah untuk menyiksa hambanya dan sebagainya. Dia harus beriman. Ya, intinya kan di Quran kan begitu. Coba lihat Quran. Selalu Quran itu menyebut neraka, pasti menyebut surga. Atau sebaliknya, setelah Quran itu menyebut surga, pasti setelah itu diiringi dengan penyebutan tentang siksa, supaya berimbang. Nah, orang cuma digelontor rahmat Allah yang luas saja, tanpa di warning, tanpa diberi peringatan tentang siksa Allah, ya bablas, ya kan, loss, ya, nggak ada remnya. Tapi sebaliknya cuma disuguhkan siksa terus, hanya mengkeret orang itu, ya. Takut si orang tadi aja putus asa dari rahmat Allah, ya dua-duanya ada bagus. Kemudian apa? Fala gharwa, maka tidak ada ketakjuban, ya, aila ajaba in asaitallah. Jika kamu bermaksiat pada Allah, faqad asa akbaru minni, maka sungguh telah bermaksiat orang yang lebih besar dari saya makomnya dan halnya. Jangan diceritakan tentang maksiatnya, umpama orang-orang besar dulu, yang dulu masa dulunya sebelum dia tobat bagaimana begini. Ya memang bagus untuk mancing orang tobat, tapi khawatirnya orang awam salah paham. Jangan jawab, itu loh, Syekh itu juga pernah maksiat. Kalau Syekh Fulan pernah maksiat bagi saya, orang awam akan salah tangkap. Wa yufidu zalika, akhirnya yufidu dan memberi faedah. Ya. Ing ami kepada orang awam, opo zalika. Ya, opo mengkono hikayat tadi, jur'atan. Malah memberi faedah apa? Memberi faedah tambahnya jur'atan, keberanian Allah kepada Allah Ta'ala. Minha itulah yadri, dari jalan yang tidak dia rasa. Ya kan, tanpa terasa dia mendengar hikayat Syekh Fulan dulu, yang juga bermaksiat begini begitu. Nah, dia akan salah tangkap, dianggap ya, Syekh Fulan saja, apalagi saya. Hanya bukan malah judulnya kan maksudnya mau supaya tobat kan gitu, maksudnya supaya tobatnya Syekh Fulan begini begitu dulu, terus kemudian kembali kepada taubat seperti Syekh Fudail bin Iyad dulu kan backgroundnya beliau itu legal sebelum itu menjadi ulama besar. Ya. Tapi maksudnya si pembicara kemana, yang ditangkap sama si pendengar di mana yang ditangkap, itu gak gato. Akhirnya orang awam malah nangkap sisi negatifnya. Terus gak apa-apa masih atau sebulan saja juga masih. Wahadalah dizakaraatul wujud. Dan ini yang beliau sebut ini salah satu dari beberapa alasan ketidaksukaan sebagian salaf kepada qasas, kepada kisah-kisah, terutama kisah-kisah yang disampaikan tanpa memperhatikan konteks, ya kan, atau pendengarnya. Ya. Nah, di situ beliau juga menyebut alasan lain, ya, yang mana alasan itu juga sudah disinggung oleh Ibnul Jauzi dalam Kitabul Qasas Al-Mudzakirin, kitab Ibnul Jauzi. Ya. Itu apa? Bapak dari tirosi anak dari Maturai, setelah menjaga diri dari dua apa? Inilah dua mahdurai, inilah dua hal yang patut diwaspadai. Ya, setelah dia menjaga dari dua hal inilah, yang dua hal tadi apa yang patut diwaspadai? Dusta dan tadi, ya, dusta dan juga penggampangan, dari kisah-kisah yang berisi tentang penggampangan dan sebagainya. Setelah dia mewaspadai dari dua poin ini, fala ba'sa bih, maka tidak apa-apa. Kisahnya tidak akan madhmum. Ini kisahnya tadi tidak akan menjadi kisah yang tercela, dengan syarat si pencerita itu sodik, ya, seduk, bisa dipercaya. Juga menjaga dari tadi dusta, menjaga dari hal-hal yang tadi
Wa inna dzalika tarji'ul qasas ma'buda ila ma yastamil al-Qur'an. Maka ketika itu tarji'ul qasas maka akan kembali kisah-kisah yang terpuji kepada apa yang dicakup oleh Al-Quran. Yang ma yastamil, apa-apa yang mencakup alih atas Al-Quran. Nanti kalau begitu kesimpulannya, ya kalau mau kisah yang terpuji, ya rujuklah kepada kisah-kisah Al-Quran. Itu kisah-kisah yang terpuji. Maka di dalam satu riwayat, Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah menyurati karena dengar di Basra itu ada satu tukang cerita yang cerita. Orang kan senang diceritai. Orang anak kecil, orang tua suka kumpul. Orang tukang cerita yang masyhur. Maka Sayyidina Umar bin Khattab tulis surat. Menulis surat Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Surat Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika Alif Lam Ra, ini adalah ayat kitabul mubin, ayat dari Quran yang nyata. Inna Quran arabiyyan, kami turunkan Quran dalam bahasa Arab la'allakum taqilun, supaya kalian berpikir. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami akan menceritakan kepada kamu ahsanal qasas, kisah yang paling bagus sampai akhir ayat. Disurati sama Sayyidina Umar si tukang cerita ini. Hanya tukang cerita paham tentang maksud Sayyidina Umar ini, dia meninggalkan qasasnya, meninggalkan ceritanya. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas juga pernah berdiri. Ya, Abdullah Abbas radhiyallahu anhu sampai kepada Ubaid bin Umair, salah satu tabi'in, berdiri pada Ubaid bin Umair. Ubaid bin Umair sedang cerita. Maka maka Sayyidina Abdullah bin Abbas maka berkata, "Wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, wazkur fil kitab Ismail, wazkur fil kitab Idris," dan seterusnya. Itu banyak cerita-cerita dari qasasul Quran. Wa masoha fil kutubi shahihah minal akhbar, dan kembali kepada kisah-kisah yang sahih dari kutubus sahih, dari kitab-kitab yang sahih seperti kutubus sittah, ya, 6 kitab hadis yang terkenal, atau kutubus tafsir yang mu'tabar, yang bisa dipercaya seperti Tabari dan sebagainya, ya kan? Kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Makanya hendaknya dia merujuk pada kisah-kisah itu tadi. Peminatnya sih ma'istajibu Allahu a'lam. Sebagian orang ada yang menganggap boleh untuk membuat cerita hikayat-hikayat meskipun itu palsu untuk targhib dalam taat. Wah, nanti akan dibahas itu. Gimana hukumnya orang membuat hikayat-hikayat yang muraghibah, yang bisa merangsang orang untuk taat, tapi itu hikayat yang palsu. Ya. Maksudnya benar, tapi anunya salah. Maka kata Imam Ghazali, ini min nazaghati syayatin, ini termasuk tipuan setan. Niatnya benar, tujuannya benar, tapi caranya keliru, membuat riwayat-riwayat yang palsu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.